Selamat pagi anak-anak. Ya, jadi hari ini kita akan melanjutkan materi minggu kemarin. Jadi hari ini kita akan membahas tentang ciri-ciri khusus hewan. Nah, ada yang dari rumah datang itu ketemu hewan di jalan? Ada Pak. Oh ada. Jadi mari kita lihat sama-sama apa itu ciri khusus hewan. Oke, mari kita lihat. Nah, jadi ciri khusus hewan adalah karakteristik unik yang dimiliki oleh hewan untuk membantu mereka bertahan hidup dan berkembang biak. Oke, jadi kita masuk pada ciri hewan yang pertama, yaitu ciri khusus kelelawar. Nah, kelelawar ini dapat memancarkan bunyi yang berfrekuensi tinggi melalui mulut atau hidungnya. Bunyi tersebut dipantulkan ke benda-benda misalnya cabang-cabang pohon atau serangga. Kemudian kelelawar akan mendengar dengannya dari gema tersebut. Kelelawar dapat mengetahui letak dan jauhnya makanan atau rintangan-rintangan yang menghalangi terbangnya. Oke, next. Nah, mari kita lihat secara bersama. Ada yang tahu ciri khusus yang pertama, kemampuan terbang? Ada yang tahu? Nah, kalau ciri yang pertama kemampuan terbang ini, kelelawar ini mempunyai sayap yang besar. Jadi sehingga dia termasuk dalam hewan yang mempunyai kemampuan terbang. Kemudian posisi tidur. Nah, posisi tidur ini menjaga dia agar tidak terjatuh. Kemudian yang ketiga hewan nokturnal. Nah, kenapa disebut dengan hewan nokturnal? Karena kelelawar ini hanya keluar pada malam hari, tidak sama seperti hewan yang lain. Ya, kemudian yang berikut ekolokasi. Ada yang tahu ekolokasi? Ya, jadi yang seperti yang awal Pak sudah sampaikan bahwa kelelawar ini mempunyai ekolokasi atau dia akan mengeluarkan gelombang bunyi sehingga dapat mendeteksi mangsanya. Kemudian daya pendengar yang tajam. Oke, next. Mari kita lihat ciri khusus yang berikutnya, yaitu ciri khusus bebek. Nah, bebek ini merupakan hewan yang mencari makanannya di air seperti sungai, lumpur. Kemudian bebek mempunyai selaput renang untuk pergerakan di air. Selain memiliki selaput renang, bebek juga memiliki paruh yang berbentuk khusus untuk mencari makanan di dalam air dan lumpur. Nah, yang pertama paruh. Ada yang tahu ciri khusus bebek yang pertama? Nah, jadi paruh bebek ini berfungsi untuk menyaring makanan yang dimakannya. Kemudian kaki berselaput. Nah, kaki berselaput ini membantu bebek untuk aktif berenang pada saat di air. Kemudian bulu tahan air. Kenapa disebut bulu tahan air? Karena bebek ini mempunyai bulu yang sangat tebal. Di bagian ekor bebek ini terdapat suatu lemak yang mampu membuat bulunya itu tahan air. Kemudian lubang telinganya dapat ditutup. Nah, pada saat bebek ini masuk ke dalam air untuk mencari mangsanya, dia bisa saja berenang ke dalam air karena bebek ini mempunyai telinga yang tertutup sehingga membuat bebek tersebut bisa berenang dan mencari mangsa dalam air. Kemudian sayap yang kuat. Nah, kita lanjut. Yang terakhir yaitu ciri khusus cicak. Nah, cicak ini mampu memutuskan ekornya untuk kembali menjadi lebih lebar dan pendek. Kemampuan cicak ini dinamakan yaitu autotomi. Ada yang tahu autotomi? Nah, autotomi adalah kondisi di saat hewan memutuskan atau membuat satu
atau lebih bagian dari tubuhnya. Oke, mari kita lihat ciri-ciri khusus pada cicak. Nah, yang pertama adaptasi dengan habitat. Jadi cicak ini mampu mengadaptasi dengan cicak karena dia hidup bisa di tembok, bisa di pepohonan, dan juga bisa di bebatuan. Kemudian telapak kaki dengan bulatan. Ada yang tahu telapak kaki dengan bulatan? Nah, jadi telapak kaki dengan bulatan khusus ini, cicak ini mempunyai kemampuan menempel pada dinding karena terdapat bulatan. Kemudian pengendali hama alami. Ada yang tahu pengendali cicak ini disebut sebagai pengendali hama alami, mempunyai salah satu ciri khusus. Apa? Siapa yang bisa menjelaskan? Ya, jadi pengendali hama alami ini, cicak ini mampu mengelabui musuhnya dengan cara memutuskan ekornya. Kemudian warna dan pola. Jadi banyak cicak yang mempunyai warna dan pola yang khusus. Ada yang warna merah, ada yang warna coklat, ada yang warna putih. Jadi itu disebut warna dan pola. Kemampuan menempel di berbagai permukaan. Oke. Ya, jadi sekian dari materi hari ini. Nanti Bapak akan memberikan suatu tugas berupa kuisis. Nanti anak-anak pula nanti kerjakan di rumah ya. Jadi kuisis ini seputaran materi yang baru saja Bapak sampaikan.